Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Diva Salsabila Ramadhani. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi fisika tentang tumbukan. Pertama-tama kita akan mulai dari jenis-jenis tumbukan. Jenis-jenis tumbukan. Yang pertama, tumbukan lenting sempurna. Tidak ada energi yang hilang selama tumbukan dan jumlah energi kinetik kedua benda sebelum dan sesudah tumbukan sama. Berlaku hukum kekekalan energi kinetik, yaitu EK1 plus EK2 sama dengan EK1 aksen plus EK2 aksen. Berlaku hukum kekekalan momentum, yaitu M1V1 plus M2V2 sama dengan M1V1 aksen plus M2V2 aksen. Koefisien restitusi E sama dengan 1, di mana E sama dengan min V2 aksen dikurangi V1 aksen per V2 dikurangi V1, seperti nampak pada gambar di samping. Jenis tumbukan yang kedua adalah tumbukan lenting sebagian. Beberapa energi kinetik akan diubah menjadi energi bentuk lain seperti panas, bunyi, dan sebagainya. Tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Berlaku hukum kekekalan momentum, yaitu M1V1 plus M2V2 sama dengan M1V1 aksen plus M2V2 aksen. Koefisien restitusi 0 kurang dari E kurang dari 1. Contohnya, bola dibantulkan ke lantai. Kita dapat lihat contoh gambar di samping. E sama dengan akar H2 per H1 sama dengan akar H3 per H2 sama dengan akar H4 per H3 dan seterusnya. Jenis tumbukan yang ketiga adalah tumbukan tidak lenting sama sekali. Setelah bertumbukan, keduanya menyatu atau bergerak sama. Seperti contoh pada gambar di bawah ini. Berlaku hukum kekekalan momentum, yaitu M1V1 plus M2V2 sama dengan M1V1 aksen plus M2V2 aksen. Tidak berlaku kekekalan energi kinetik. Koefisien restitusinya E sama dengan 0. Kita lanjut ke cara cepat atau rumus cepatnya. Untuk tumbukan lenting sempurna dan tumbukan tidak lenting sama sekali, dapat memakai rumus C sama dengan M1V1 plus M2V2 per M1 plus M2. Untuk tumbukan lenting sempurna dapat memakai rumus V1 aksen sama dengan 2C min V1 atau V2 aksen sama dengan 2C min V2. Untuk tumbukan tidak lenting dapat memakai rumus V1 aksen sama dengan V2 aksen sama dengan C. Kita lanjut dengan contoh soal. Yang pertama, dua troli A dan B bermassa sama, masing-masing bergerak saling mendekat dengan kecepatan A, yaitu 4 meter per sekon, dan kecepatan B 5 meter per sekon seperti pada gambar di samping. Tentukan kecepatan kedua troli sebelum tumbukan jika A. Kedua troli bertumbukan lenting sempurna, B. Kedua troli bertumbukan tidak lenting sama sekali. Penyelesaian, kita pakai rumus C sama dengan MA VA plus MB VB per MA plus MB sama dengan 4 tambah min 5 per 1 tambah 1 sama dengan min setengah. Untuk tumbukan lenting sempurna, VA aksen sama dengan 2C min VA sama dengan 2 kali min setengah dikurangi 4 sama dengan min 5 meter per sekon. VB aksen sama dengan 2C dikurangi VB sama dengan 2 kali min setengah dikurangi min 5 sama dengan 4 meter per sekon. Yang B, tumbukan tidak lenting sama sekali, VA aksen sama dengan VB aksen sama dengan C sama dengan min setengah meter per sekon. Kita lanjut ke nomor yang kedua.
Bola bermassa 200 gram dilemparkan memantul pada lantai seperti pada gambar. Jika pantulan kedua setengah H, tentukan tinggi pantulan pertama. Penyelesaian H1 sama dengan 8 meter, H3 sama dengan 1/4 H, yaitu 2 meter. Yang ditanyakan H2. Kita memakai rumus H2 per H1 sama dengan H3 per H2. H2 per 8 sama dengan 2 per H2. H2 kita kuadratkan sama dengan 2 kali 8. H2 sama dengan 4 meter per sekon. Contoh soal yang ketiga, sebuah bola kasih dilemparkan dari ketinggian 2 meter di atas permukaan lantai. Setelah menumbuk lantai, bola hanya dipantulkan setinggi 1,5 meter. Besarnya koefisien restitusi antara bola dan lantai adalah. Penyelesaiannya, E sama dengan akar H2 per H1, E sama dengan akar 1,5 per 2, sama dengan akar 3 per 4, E sama dengan setengah akar 3. Kita lanjutkan ke contoh soal yang keempat. Sebuah bola karet bermassa 0,5 kg dilemparkan ke dinding. Pada saat bola mengenai dinding, kecepatannya adalah 20 meter per sekon. Jika tumbukan dinding dan bola lenting sempurna, berapakah kecepatan bola setelah menumbuk dinding? Penyelesaiannya, E sama dengan 1. 1 sama dengan min V2 aksen dikurangi V1 aksen per V2 dikurangi V1. 1 sama dengan min V2 aksen dikurangi 0 per V2 dikurangi 0. V2 sama dengan min V2 aksen. V2 sama dengan min 20 meter per sekon. Jadi kecepatan bola setelah menumbuk dinding adalah 20 meter per sekon ke arah berlawanan dengan kecepatan awal. Kita lanjutkan ke contoh soal yang kelima. Sebuah peluru yang masanya 20 gram mengenai lilin yang masanya 200 gram dan tergantung pada seutas tali yang panjang. Peluru itu melekat pada lilin. Jika kecepatan peluru sebelum mengenai lilin adalah 200 meter per sekon, maka besarnya kecepatan lilin setelah peluru tersebut masuk ke dalamnya adalah. Massa lilin sama dengan 200 gram. Kita jadikan kilo jadi 0,2 kilo. Kecepatan peluru sama dengan 200 meter per sekon. Maka MP kali VP tambah ML kali VL sama dengan MP kali VP kali V aksen. 0,02 dikali 200 ditambah 0,2 dikali 0 sama dengan 0,02 dikali 200 dikali V aksen. 4 sama dengan 0,22 V aksen. V aksen sama dengan 4 per 0,22. V aksen sama dengan 18,2 meter per sekon. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.